Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Hexa kuartal kedua tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham Hexa ini. Yang pertama, dari emiten ini dia bergerak di bidang usaha alat berat, dan sektor di BI-nya dia masuk ke dalam sektor industri. Terus untuk produk atau service yang diberikan itu menjual alat berat Hitachi sama spare part alat beratnya. Terus untuk analisa market, saya tidak menggunakan produk dari Hexa ya. Dibutuhkan sehari-hari, apalagi teman-teman yang bergerak di bidang tambang ya, atau kelapa sawit ya gitu ya, atau pembangunan, itu juga menggunakan alat berat. Terus untuk easy to access-nya menurut saya cukup gampang. Mereka memiliki kompetitor, dan menurut saya juga Hexa ini juga memiliki ekonomi muat, yang dimana karena alat beratnya dari dia, jadi ada tuntutan untuk membeli spare part dari dia juga teman-teman. Terus untuk segmen marketnya di Indonesia, untuk menguasai market saya tidak dapat datanya, dan saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya, ownernya dimiliki oleh Hitachi, pengalamannya lebih dari 29 tahun, tidak memiliki kasus hukum, tidak melakukan buyback saham, dan saham mayoritas mereka sebesar 78,71%. Terus kalau kita lihat dari segi pendapatannya, yang pertama kita lihat dulu dari target yang ditetapkan. Jadi untuk 2023 mereka menargetkan targetnya itu di 651 juta ya teman-teman ya, US dollar. Dan targetnya realisasinya sampai dengan Q2, atau di Hexa ini memang ada perbedaan ya, yang dimana pengakuan Q2 nya itu udah di bulan September teman-teman, karena mereka closing tahunannya di Maret, karena mereka mengikuti kalender dari mereka atau kalender Jepang. Jadi kalau yang sekarang ini sebenarnya udah laporan Q3-nya ya teman-teman ya, yaitu bulan September. Dan tetapi kalau pengakuan Hexa mereka hanya masih di Q2, dan tercapainya di 316 dan mencapai 49%. Dan kalau kita lihat dari perbandingan dengan revenue sebelumnya, itu mengalami kenaikan 20,6% ya teman-teman dari segi revenue. Dan secara setahun itu mengalami kenaikan sebesar 0,5%. Dan kalau kita lihat dari net profitnya, targetnya 51, pencapaiannya di 30,9, dan pencapaiannya di 60%. Dan kalau kita lihat secara banding dengan tahun sebelumnya, itu mengalami kenaikan 36,6%. Jadi bagus ya, dari segi net profitnya mengalami kenaikan. Dan kalau kita setahunkan akan mengalami kenaikan sebesar 19,8%. Terus kita lihat lagi dari segi asetnya. Dari segi aset mengalami penurunan ya, penurunannya sebesar 3,5%. Dari segi utangnya juga mengalami penurunan 1,9%. Dan kalau dari segi hutangnya mengalami penurunan 6,3%, karena mereka ada pembagian dividen. Jadi secara hutang sebenarnya turun banyak, tetapi ada penambahan untuk hutang dividennya. Terus kalau kita lihat dari segi hutangnya di 55 juta yang hutang berbunga, dengan bunga sekitar 4,84%, dan total bunganya sekitar 2,6 juta USD ya teman-teman. Dan kalau kita lihat total hutangnya ini sekitar 16 atau 17% ya hutang berbunganya. Sisanya bukan hutang berbunga, dan ada hutang kepada pihak berelasi, yaitu mereka membeli alat berat ya dari induknya ya, atau Hitachi dari Jepang ya, ataupun dari yang di Singapura teman-teman. Jadi hutangnya besar, lebih dari DER-nya pasti kan lebih dari 1. Itu memang rata-rata adalah hutang kepada pihak berelasi. Terus kalau kita lihat dari segi rasio keuangannya, untuk net profit margin di 9,76%. Jadi sebenarnya penjual alat berat dia lebih ke trading ya, jadi 10% atau 9%.
masih oke aja sih teman-teman, nggak bagus-bagus amat. Terus untuk dari segi PER-nya di 4,81 kali, PBV-nya di 1,92 kali, DER-nya yang tinggi ya, 187,79% ya, dan ROE-nya di 39%, ROA-nya di 13,8%, dan ada bagi dividen. Untuk cash flow operatingnya cukup bagus ya kalau saya lihat di Q2-nya. Mungkin di Q3-nya mereka akan mengalami penurunan karena ada pembagian dividen yang cukup besar, dan positif negatif ya untuk investing sama cash flow financingnya. Terus untuk catatan, untuk Hexa ini kalau teman-teman membaca annual report-nya, mereka menjelaskan bahwa mereka rutin ya dalam membagi dividen, dan secara historisnya mereka membagikan kebijakan dividen sekitar 80%. Terus untuk margin of safety harga sekarang ya di 5.500, dan dari valuasi saya mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 6.500. Jadi memiliki margin of safety 18,18%. Dan teman-teman, mungkin teman-teman yang ada melihat ya video saya sebelumnya terkait Dividend Hunter untuk saham Hexa, dan saya ada kasih keterangan ya di video saya ya. Saya menjelaskan bahwa sebenarnya saham Hexa ini saya mau menjadikan Dividend Hunter, teman-teman. Dengan target harga saya di sekitar 7.000 sampai 7.500. Tetapi pas pembagian ini kan tidak ada ya, paling tinggi 6.950 teman-teman kalau teman-teman lihat pada saat mau pembagian dividennya. Dan saya janji untuk saya review kembali, saya mohon maaf ya, jadi saya telat kurang lebih hampir sebulan ya untuk mereview saham Hexa ini. Dan berjalannya waktu teman-teman, waktu perjalanan saya udah buat video ini ya dari 7 Juli, saya terus menambah juga nih saham Hexa ini, walaupun sahamnya juga sudah mengalami kenaikan. Karena saya pikir wah masih bisa 7.000 nih gitu kan, masih lumayan bisa dapat berapa persen gitu. Cuman dengan dia tidak mencapai target itu, saya pikir aduh, daripada saya hunter gitu ya, saya dapatnya cuman misalnya bisa dapat 3 sampai 5%, lebih baik saya ada pikirnya saya ambil dividennya saja. Dividennya saya masih bisa mendapatkan 12%. Jadi saya pikir saya ambil dividennya, dan teman-teman saya ambil dividennya. Ini kurang lebih saya mendapatkan dividen dari Hexa ini sekitar 80-an juta, teman-teman. Nah, sekaligus mau mereview sedikit kinerja portfolio saya ya sampai November ini. Rupanya setelah saya hitung-hitung, saya terima dividen itu sudah 120 juta lebih, teman-teman, dari semua ID-nya saya. Ini ada ID saya, ada ID istri saya, kurang lebih 120-an juta, teman-teman. Rupanya saya pikir-pikir lagi, rupanya dividennya juga lumayan. Saya udah terima duitnya dan saya bisa belanjakan saham lagi ya. Dibandingkan saya ambil take profit, saya susah lagi untuk memasukkan nominal yang cukup gede menurut saya untuk saya membeli saham yang baru gitu. Jadi dengan saham yang ada ini dan dividen yang ada 100-an juta, menurut saya lebih gampang untuk saya membeli satu saham gitu. Nah, jadi sekilas untuk review portfolio saya juga, jadi secara sampai November juga lumayan nih untuk dividen saya 120-an juta. Jadi kalau kita bagi per bulan kan lumayan ya teman-teman ya, sekitar 10 juta per bulannya. Terus ini kesimpulannya, untuk produk dan jasa menurut saya dari Hexa oke lah ya. Alat berat teman-teman juga pasti tahu alat beratnya seperti apa. Untuk GCG-nya menurut saya cukup berpengalaman, revenue-nya masih oke, masih on target, net profit-nya bagus, asetnya juga cukup produktif, hutangnya sebenarnya hanya 17% ya hutang berbunganya, dan menurut saya masih cukup oke. Terus ROE-nya ya menurut saya juga di atas 7%, margin of safety positif, dividen di atas 10% malahan.
Terus sahamnya menurut saya masih cukup murah. Cuman saham ini mungkin tidak akan naik ya dengan kalau tidak menjelang masa-masa pembagian dividen. Jadi sahamnya akan stagnan aja sekarang sampai mungkin di bulan Agustus September lagi ya, mereka RUPS sama mereka ada rencana pembagian dividen berikutnya. Jadi kalau masih belum ada ya menurut saya saham ini akan stuck ya dari harga sahamnya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya 10/10 dan saya masih memiliki saham Hexa. Saya memilih tidak jadi hunter ya, saya mengambil dividennya, jadi saya menikmati dividen dari saham Hexa ini. Oke teman-teman, see you in the next video, bye bye.